Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami delegasi dari Institut Islam Ma'arif Jambi dalam kompetisi debat penegakan hukum pemilu antar perguruan tinggi se-Indonesia ke-6 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saya Muhammad Syekh Rashid selaku pembicara pertama. Di sebelah kanan saya Muhammad Atari Gibran selaku pembicara kedua. Sebelah kiri saya Rizky Aprian Saputra selaku pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah kami dalam perspektif kontra yang berjudul Menolak Dualisme Kelembagaan, Urgensi Unifikasi Fungsi Pengawasan dan Adjudikasi Bawaslu dalam menjaga asas fast track justice pemilu. Sebagai mahasiswa hukum, kita memahami bahwa pemilihan umum bukan sekadar ritual 5 tahunan, melainkan manifestasi utama demokrasi konstitusional yang diamanatkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945. Namun kualitas pemilu tidak hanya diukur dari angka partisipasi, melainkan dari ketangguhan sistem penegakan hukum. Kita berpegang pada prinsip fast track justice, sebuah mekanisme yang menuntut kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas. Mengapa ini krusial? Karena dalam hukum pemilu, waktu adalah segalanya. Keterlambatan dalam penyelesaian sengketa dapat merampas hak konstitusional warga negara secara permanen. Sayangnya, realitas kelembagaan Bawaslu saat ini menunjukkan adanya dualisme fungsi antara pengawasan dan adjudikasi yang menciptakan hambatan birokrasi, sehingga mengancam ruh dari fast track justice itu sendiri. Tepat sekali, jika kita bedah dalam berdasarkan evaluasi pemilu tahun 2024, pemisahan fungsi yang terlalu rigid antara pengawasan dan adjudikasi di internal Bawaslu sendiri menimbulkan implikasi yang serius. Secara teoritis, ini menciptakan fragmentasi kewenangan yang tidak selaras dengan efisiensi penegakan hukum. Dalam praktiknya, terjadi duplikasi pemeriksaan fakta yang cukup membebani. Alat bukti yang sudah dikumpulkan oleh jajaran pengawas di lapangan seringkali harus diverifikasi ulang saat memasuki tahap adjudikasi. Bukan hanya masalah inefisiensi administrasi, desain kelembagaan yang terpecah ini berpotensi membuka ruang inkonsistensi antara hasil pengawasan awal dengan putusan majelis adjudikasi. Padahal, sebagai institusi yang menjadi first responder institution dalam penanganan pelanggaran, Bawaslu seharusnya memiliki alur kerja yang terintegrasi dan responsif. Desain yang ada saat ini, yang masih memisahkan fungsi administratif dan kuasi yudisial, justru memperlambat durasi penyelesaian sengketa yang secara langsung bertentangan dengan kebutuhan akan kepastian hukum yang sangat mendesak dalam tahapan pemilu. Oleh karena itu, kami menegaskan urgensi dilakukannya unifikasi fungsi pengawasan dan adjudikasi melalui rekonstruksi kelembagaan Bawaslu. Unifikasi ini bukan bermaksud menabrak prinsip independensi atau imparsialitas, justru sebaliknya. Ini adalah upaya mengintegrasikan proses kerja standarisasi pembuktian serta pemanfaatan basis data secara terpadu. Dengan menyederhanakan alur penanganan perkara, kita dapat menciptakan model penegakan hukum yang memenuhi asas due process of law, sekaligus menjaga efisiensi. Transformasi ini akan menjadikan Bawaslu sebagai institusi yang lebih adaptif, efisien, dan memiliki kepastian hukum yang mumpuni dalam menghadapi kompleksi dinamika pemilu modern. Reformasi kelembagaan ini adalah langkah krusial untuk memperkuat integritas pemilu, memulihkan kepercayaan publik, serta menjaga konsolidasi demokrasi di Indonesia agar tetap berlandaskan pada prinsip negara hukum yang berkeadilan. Demikianlah presentasi komprehensif dari rekan-rekan mahasiswa mengenai urgensi unifikasi fungsi pengawasan dan adjudikasi di lingkungan Bawaslu. Kita telah melihat bagaimana rekonstruksi kelembagaan ini menjadi instrumen krusial dalam mewujudkan fast track justice yang sesungguhnya di Indonesia. Sebuah sistem keadilan pemilu yang efektif tidak hanya tergantung pada substansi aturan, melainkan juga pada desain kelembagaan yang responsif, terpadu, dan mampu menghadirkan kepastian hukum di tengah tahapan pemilu.
Semoga gagasan yang disampaikan pada kesempatan ini dapat menjadi kontribusi pemikiran yang konstruktif bagi penguatan integritas demokrasi kita ke depan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya mewakili tim pamit undur diri. Mari terus kawal proses demokrasi kita demi Indonesia yang lebih berkeadilan. Salam Integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.